Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahyar Hamdi Pulungan, mahasiswa program studi ekonomi syariah semester 7. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah perpajakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi dalam mata kuliah perpajakan, yaitu pajak penghasilan pasal 25 atau yang biasa disebut PPh pasal 25. Saya memilih topik ini karena PPh pasal 25 merupakan salah satu jenis pajak yang sering ditemui dalam kegiatan usaha, baik oleh wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan. Selain itu, PPh pasal 25 juga sangat berkaitan dengan pembayaran pajak secara rutin setiap bulan, sehingga penting untuk dipahami. Dalam video ini, saya akan membahas PPh pasal 25 berdasarkan 4 poin utama, yaitu dasar hukum dan tujuan, pemungut dan perhitungan, tarif PPh pasal 25, serta kesimpulan. Yang pertama, dasar hukum dan tujuan PPh pasal 25. Saya akan membahas tentang dasar hukum dan tujuan dari PPh pasal 25. PPh pasal 25 adalah pajak yang mengatur mengenai angsuran pembayaran pajak penghasilan dalam 1 tahun pajak. Artinya, pajak yang seharusnya dibayar di akhir tahun tidak langsung dibayarkan sekaligus, tetapi dicicil setiap bulan. Dasar hukum PPh pasal 25 terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan yang telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Tujuan utama dari diberlakukannya PPh pasal 25 menurut saya adalah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Dengan adanya sistem angsuran ini, wajib pajak tidak merasa terlalu terbebani karena pajak tidak harus dibayar sekaligus dalam jumlah yang besar. Selain itu, PPh pasal 25 juga bertujuan untuk membantu wajib pajak dalam mengatur keuangan usahanya, meningkatkan kepatuhan pajak, menjaga penerimaan negara tetap stabil setiap bulan. Dengan kata lain, PPh pasal 25 memberikan manfaat baik bagi wajib pajak maupun bagi negara. Dan yang kedua, pemungut dan perhitungan PPh pasal 25. Selanjutnya, saya akan membahas tentang pemungut dan cara perhitungan PPh pasal 25. Berbeda dengan beberapa jenis pajak lain, PPh pasal 25 tidak dipungut oleh pihak lain. Dalam hal ini, wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. PPh pasal 25 dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, wajib pajak badan seperti PT, CV, koperasi, dan badan usaha lainnya. Cara perhitungan PPh pasal 25 didasarkan pada pajak terutang. Dalam SPT tahunan pajak sebelumnya, secara sederhana, perhitungannya adalah pajak terutang tahun lalu dikurangi kredit pajak, kemudian hasilnya dibagi 12 bulan. Sebagai contoh sederhana, jika pajak terutang pada tahun sebelumnya sebesar 120 juta rupiah, maka angsuran PPh pasal 25 yang harus dibayarkan setiap bulan adalah sekitar 10 juta rupiah. Angsuran yang dibayarkan ini nantinya akan diperhitungkan kembali saat wajib pajak melakukan SPT tahunan, sehingga pembayaran pajak menjadi lebih terkontrol. Yang ketiga, tarif PPh pasal 25. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai tarif PPh pasal 25. Perlu dipahami bahwa PPh pasal 25 tidak memiliki tarif khusus. Hal ini karena PPh pasal 25 hanya merupakan angsuran dari pajak penghasilan yang terhutang. Tarif yang digunakan mengikuti tarif pajak penghasilan yang berlaku, yaitu
tarif progresif untuk wajib pajak orang pribadi. Tarif PPh badan sebesar 22% atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan demikian. Besarnya angsuran PPh pasal 25 akan berbeda-beda tergantung pada besarnya penghasilan dan pajak terhutang masing-masing wajib pajak. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan bahwa PPh pasal 25 merupakan salah satu bentuk kebijakan perpajakan yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak, khususnya dalam hal pembayaran pajak penghasilan. Dengan adanya PPh pasal 25, wajib pajak tidak perlu menunggu sampai akhir tahun untuk membayar pajak dalam jumlah besar. Sebaliknya, pajak dibayarkan secara bertahap melalui sistem angsuran bulanan, sehingga beban pembayaran pajak terasa lebih ringan dan dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan yang wajib pajak. Selain itu, memberikan kemudahan PPh pasal 25 juga berperan dalam membentuk kebiasaan disiplin bagi wajib pajak. Karena pembayaran dilakukan setiap bulan, wajib pajak menjadi lebih terbiasa untuk mengatur keuangannya dan menyisihkan sebagian penghasilannya untuk kewajiban pajak. Hal ini tentu sangat bermanfaat dalam jangka panjang. Dari sisi pemerintah, PPh pasal 25 memberikan manfaat berupa penerimaan pajak yang lebih stabil dan merata sepanjang tahun. Dengan penerimaan pajak yang stabil, pemerintah dapat menjalankan program-program pembangunan dan pelayanan masyarakat secara berkesinambungan tanpa harus menunggu penerimaan pajak di akhir tahun. Menurut saya, pemahaman mengenai PPh pasal 25 sangat penting, terutama bagi pelaku usaha maupun calon pelaku usaha. Dengan demikian, memahami cara perhitungan dan tujuan dari PPh pasal 25. Wajib pajak tidak hanya sekedar menjalankan kewajiban, tetapi juga dapat merencanakan dan mengelola keuangan usahanya dengan lebih baik. Melalui pembahasan ini, saya berharap kita semua dapat memahami bahwa pajak khususnya PPh pasal 25 bukanlah beban yang harus ditakuti, melainkan untuk kontribusi nyata kita sebagai warga negara dalam mendukung pembangunan dan kemajuan negara. Demikian pembahasan yang dapat saya sampaikan mengenai pajak penghasilan pasal 25. Semoga video ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, serta membantu kita semua dalam memahami sistem perpajakan dengan lebih baik. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.